Baik Ibu Guru dan teman-teman semua, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepada Engkau karena Engkau kami dari Tuhan masing-masing dan Tuhan menyertai kami di tempat ini dengan baik dan selamat. Sebentar lagi kami akan belajar di Sumatera Ibu Guru yang akan memberikan materi. Jadi Sumatera doa kami dan menemukan berdoa. Amin. Terima kasih adik Jeki yang sudah membawa kita berdoa. Dan anak-anak semua, hari ini kita belajar tentang kisah Yesus menyembuhkan orang sakit. Dengan judul Yesus sebagai penyembuhan dan pengasih berdasarkan salah satu mukjizat penyembuhan. Jadi anak-anak semua, Ibu akan menunjukkan sebuah gambar. Jadi anak-anak semua, ada yang tahu gambar ini? Yesus sedang menyembuhkan orang sakit. Jadi anak-anak semua, kita harus belajar dari Yesus Kristus tentang salah satu mukjizat. Jika Yesus menyembuhkan orang sakit, kita harus baik kepada Tuhan sehingga semuanya akan berjalan dengan baik. Dan Yesus Kristus dalam ajaran Kristen dikenal bukan hanya sebagai juru selamat, tetapi juga sebagai penyembuhan dan pengasih. Dan adik-adik semua, di sini juga Tuhan Yesus menyembuhkan melalui sebuah mukjizat. Contohnya, Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang sakit tumpul, mata buta, tuli. Kita harus belajar dari Tuhan Yesus. Seperti kita sebagai murid, pasti kita punya teman sakit, kita harus pergi melihat dia, dan kita harus berdoa buat kita punya teman supaya dia bisa kita sembuh. Dan itu tidak hanya memulihkan kesehatan jasmani, tetapi juga memberikan penghiburan dan harapan. Wah, Ibu berarti sekali ya Yesus. Dia bisa menyembuhkan orang lumpuh. Betul sekali adik Betty. Yesus memiliki kuasa dan kasih yang luar biasa. Lalu apa yang bisa kita pelajari dari kisah ini? Kita harus percaya kepada Tuhan Yesus. Bahwa Ibu Guru ini masih berani dari Yesus yang bisa menyembuhkan orang lumpuh juga. Sangat ini contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Kita melihat dalam Markus pasal 1 ayat 29 sampai 34. Menyatakan Yesus menyembuhkan banyak orang yang sakit di Kapernaum, menunjukkan kuasanya yang dahsyat dan pelayanannya yang penuh kasih. Jadi adik-adik semua, kalau kita percaya kepada Tuhan, pasti Tuhan akan menyembuhkan setiap penyakit dalam kehidupan kita. Dan adik-adik semua, ajaran ini untuk mengikuti jejak kasih Yesus sebagai penyembuhan dan pengasih, bukan hanya untuk dipahami secara historis, tetapi juga untuk dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi semua Ibu ajak adik-adik untuk kita bisa meneladani kasih dan empatinya dengan melayani sesama yang menderita, memberikan penghiburan, dan menunjukkan belas kasihan ini merupakan panggilan untuk menjadi saluran berkat dan menyembuhkan orang lain seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Baik, sekian dari materi hari ini. Baik adik-adik semua, ada yang mau bertanya? Tidak, Ibu? Baik, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, Ibu minta salah satu murid untuk memimpin kita dalam doa.
hati dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena kasih-Mu kami sudah selesai belajar. Kami akan pulang ke rumah masing-masing Tuhan. Mari Bapa memberkati kami dalam perjalanan. Bukan kami di rumah masing-masing dengan baik. Haleluya. Amin. Terima kasih Kak Vinci. 1, 2, 3.